yang ditentukan baginya oleh maharnya dan tidak didapati pada haknya oleh persetubuhan. Ruwiya annahu, diriwayatkan oleh bahwasanya lamma nazala qauluhu ta'ala, yaitu tatkala turun oleh firman Allah Ta'ala, wa matti'uhunna, yakni surat Al-Baqarah ayat 236, wa matti'uhunna, dan berilah mut'ah olehmu akan istri yang ditalak, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, haqqan 'alal muhsinin, sebagai hak yang wajib atas orang-orang yang berbuat baik. Qala rajulun minal muslimin, berkata oleh seorang laki-laki daripada kaum muslimin, in aradtu fa'altu, kalau menghendaki oleh aku maka mengerjakan oleh aku akan mut'ah, wa in lam urid lam af'al, kalau tidak menghendaki oleh aku maka tidak memperbuat oleh aku. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan hak bagi perempuan-perempuan yang ditalak yaitu mut'ah dengan yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Ay 'ala kulli man kana muttaqiyan 'anil kufri, yakni atas tiap-tiap orang yang ada oleh orang, yaitu menjaga diri dari kekufuran. Kadzalika, seperti demikian itulah, ay mislu dzalikal bayanil wadih, yakni seperti yang demikian itu keterangan yang jelas, yubayyinullahu lakum ayatihi, menjelaskan oleh Allah bagi kalian akan ayat-ayatnya Allah. Hada wa'dun minallah, adapun ini kadzalika yubayyinu, yaitu janji dari Allah, bi annahu sayubayyinu li'ibadihi minal ahkami ma yahtajuna ilaihi ma'asyan wa ma'ada, dengan bahwasanya Allah yaitu akan menjelaskan Allah bagi hamba-hambanya Allah daripada hukum-hukum, akan sesuatu yang berhajat, yang butuh oleh mereka hamba kepada sesuatu, ma'asan, pada kehidupan dunia, wa ma'adan, dan pada kehidupan akhirat. La'allakum taqilun, agar supaya kamu itu berakal, aylikai tafhamu, yakni agar supaya memahami oleh kamu, ma fiha, akan apa-apa yang ada pada ayat, wa ta'malu bimujibiha, dan mengamalkan oleh kamu dengan yang mewajibkannya ayat, yakni dengan tuntutannya ayat. Summa dzakara wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita memasuki tafsir surat Al-Baqarah ayat 241 dan 242.
daripada surat kedua dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Ayat ini saudara menyambung pada paparan yang sudah berlalu pada ayat 236 dan terakhir pembahasan tentang hukum-hukum perkawinan dalam Islam. Di sini dijelaskan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat lam yang faedahnya lil milik dengan bahasa walil mutallaqati, artinya hak milik bagi perempuan yang ditalak. Ada hak namanya disebut mut'ah bil ma'ruf, dengan yang wajar. Apa artinya saudara? Di dalam peraturan perundang-undangan Islam, bila seorang suami mencerai istrinya, maka dalam Islam, dalam pandangan mazhab Syafi'i, kewajiban suami memberikan mut'ah. Seorang suami yang menceraikan istrinya, apakah dia cerai satu atau cerai tiga, maka si suami dibebankan oleh agama untuk memberikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah itu adalah uang yang diberikan oleh suami kepada istri yang baru ditalak, yang dicerai. Ini mut'ah ada dua pengertian. Bahasa mut'ah ada bahasanya, mohon maaf, kawin kontrak begitu. Itu mazhab Syiah, bukan ini pembahasannya, bukan. Tapi sebutannya mut'ah juga. Kalimat mut'ah itu ada dua pengertian. Sama seperti kata gedang, ada dua pengertian. Gedang, kata orang Jawa artinya pisang, kata orang Sunda artinya pepaya. Bahasanya sama, gedang begitu. Disebut lafaz musytarak. Satu kata memiliki beberapa arti. Kalimat mut'ah itu satu kata yang memiliki beberapa arti. Arti yang disebut mut'ah haram itu maksudnya kawin kontrak yang dilakukan oleh sebagian orang. Kawin cuma seminggu bayar sekian, itu sih melehalkan prostitusi namanya. Tidak ada, dilarang dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab fikihnya Syafi'i, Hanafi, Maliki.
Maliki, Hambali dan semuanya, kecuali Syiah itu ada. Kedua, mut'ah artinya uang kaget. Bahasa orang Sunda, uang kedede, begitu. Segitu, uang kaget yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur lara dengan perpisahan dengan suami. Pertanyaannya, ini mut'ah wajib atau tidak? Ulama madhab berbeda-beda menyoroti ini. Kalau Imam Malik macamnya, karena bahasanya bil ma'ruf, dengan yang baik, dimaknainya ya sebaiknya tuh nggak wajib, kalau sebaiknya nggak wajib, sebaiknya. Tapi kata Imam Syafi'i, ma'ruf tuh maknanya yang wajar. Jadi sehingga hak bagi istri, kewajiban suami, tapi wajar. Sehingga dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, namun sayang fikih kita enggak ke sana. Simarul yani'ah hanya terbatas dari satu hukum dari 5 hukum dalam Islam sebagai kitab hukumnya. Karena dalam Islam itu ada Pancasila, ada 5 sila hukum. Pertama namanya hukum ibadah, itulah kitab Simarul Yani'ah. Isinya itu doang, dari mulailah bersuci, wudhu, mandi, tayamum, najis, ngebersih najis kita, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, nadar, sama sumpah. Hanya itu aja, nggak banyak. Begitu isinya. Kalau lihat yang kedua, hukum dalam Islam itu namanya hukum muamalah, atau kita sebut ekonomi Islam. Bagaimana itu saham, bagaimana itu obligasi, bagaimana jual beli online, bagaimana jual beli online sistem COD, bagaimana itu berwakil, bagaimana itu wakaf, boleh nggak dijual, bagaimana itu hibah, bagaimana itu titipan, bagaimana penanaman modal, dan seterusnya. Ini namanya hukum muamalah, yakni ekonomi Islam. Yang ketiga namanya fiqhul munakahat, yakni hukum pernikahan, atau bahasa Indonesia perkawinan. Diatur di sana tentang nikah, tentang syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah, batal-batal nikah, perceraian, tentang hak bila perempuan dipoligami, begitu, tentang iddah, dan seterusnya. Dan di dalamnya ada hukmul mawaris, disebut dengan perdata Islam.
atau di kampus itu jurusannya al-ahwal asyakhsiyah namanya. Dalam dunia akademisi itu diatur termasuk warisan, siapa calon ahli waris, apa rukun mewaris, apa pencegah dapat warisan, siapa-siapa calon dari laki, siapa-siapa calon dari perempuan, apa itu hijab ada berapa, itu diatur, namanya disebut fiqhul munakahat wal mawaris, ngatur warisan. Begitu, bagaimana kalau membunuh dan seterusnya lah, dapat warisan apa enggak gitu. Itu enggak ada dalam kitab Riyadhul Badi'ah, enggak ada. Ciri dia kitabnya, mukhtasarnya. Ada namanya disebut fiqhul jinayat, hukum pidana Islam. Bagaimana kalau dia membunuh, bagaimana kalau dia mencuri, bagaimana kalau dia terjerat narkoba, dan seterusnya. Itu diatur. Kita termasuk fiqhul daripada fiqhul hudud, bagaimana dulu zina dan macam-macam dah. Ada juga namanya fiqhul ahkam as-sultaniyah, hukum ketatanegaraan. Bagaimana cara mengelola negara dengan benar, partai kudu berapa, begitu, apa kudu berapa, begitu, perlu dibatasi enggak, sistemnya mau monarki atau republik demokrasi, diatur. Kalau dalam negara menteri apa-apa yang urgen yang harus dibuat dalam sistem ketatanegaraan, ini diatur oleh Islam. Cuman kitabnya nggak masuk. Nah, materi kita ini namanya fiqhul munakahat, hukum undang-undang perkawinan. Maka ketika seorang suami mencerai istri, mau dalam keadaan sadar normal atau emosi, tapi jarang. Kalau normal lagi makan, pala kakap, adi jali, tahu gak jali? Kembangan, gue cerai lu, nggak ada itu. Dikata gila dia. Yang ada juga tengkar dulu biasa. Habis tengkar dordar, udah kayak Ukraina sama Rusia ya. Baru dah gua minta cerai, apa ya, gua cerai lu, begitu kata si lakinya sama si bininya. Jadi habis itu nyesel, gua emosi. Emang juga begitu. Kalau ada yang kagak emosi orang nyerai. Kalau emosi enggak jadi, kata siapa? Namanya ngarang-ngarang. Bila orang mencerai istri, maka ada istri punya hak dalam Islam, namanya hak mut'ah. Namanya mut'ah, kasih uang kaget. Berapa itu uang kagetnya? Bil ma'ruf, dengan yang wajar. Wajar ini nih masih belum jelas. Udah jelas belum? Belum, karena tingkat kewajaran itu akan terbagi 3. Begitu, minimal wajar, maksimal wajar, tengah-tengah wajar. Begitu. Karena wajar itu ada 3. Begitu. Jadi baik, sangat baik, istimewa. Begitu, istimewa. Kayak
corona nih, variannya 3,7. 3 lagi istimewa, IPK-nya 4,0. Apa namanya? Begitu sudah. Udah tinggal 3 lagi, dikit lagi. Jadi banyak variannya. Dari mana itu? Pada ayat 236 Allah jelaskan, alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru. Manusia terbagi 3 standar suami dalam Islam. Suaminya miskinkah, kayakah, atau tidak kaya, tidak miskin. Namanya sedang, pertengahan. Kaya banget enggak, miskin juga enggak. Suami ada 3. Keadaannya berkenaan istri. Dalam bab nafkahnya, yang kaya diatur berapa seharinya, yang miskin diatur berapa seharinya, yang pertengahan diatur cara ngasih sama bininya. Maka ketika dijelaskan walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf, maka tafsirnya ay bi qadri halis zaujaini, dengan kadar kondisi suami istri. Suaminya kaya enggak, miskin enggak, atau sedang enggak, diatur. Oleh karena itu, berapa minimalnya dia ngasih mut'ah ketika mencerai si suami? Minimalnya 30 dirham atau 3 dinar. Minimalnya 3 dinar. 3 dinar itu dikali 10, 3 kali 10 sama dengan titik-titik dirham. Gitu. Jadi kalau 3 dinar didirhamkan 30 dirham, 3 kali 10, karena perbandingannya 1/10 kala itu. Jadi sehingga 3 dinar. Kalau dirham 30. Berapa 3 dinar itu? 1 dinar itu 4 gram emas. Jadi 4 dikali 3 12 gram. Kalau segramnya 1 juta berarti 12 juta. Minimal tuh laki noh motor bit baik-baik, motor bitnya jual kasih bini 12 juta sebagai pelipur lara mencerai istri, kasih. Itu laki wajib kalau nyerahin bini, kasih. Nih begitu 12 gram, ya 12 juta. 12 juta ya, gua kagak jadi nyerai dah. Iya jangan. Kalau mikir-mikir jangan. Apa begitu, dicerai juga ntar kawin lagi pasti sama wadon lagi, ya kan? Iya, sama begitu. Contoh dong teman kita, handphonenya gambarnya bininya, handphonenya bininya ndak mau diganti-ganti, gambarnya bininya terus. Ditanya, ente ini luar biasa. Enggak, ini amalan saya. Amalan bagaimana? Kalau di kantor bos ngomel-ngomel langsung lihat, enggak separah ini.
Ini curiga saya sama yang nyeger-nyeger kenceng ini nih. Jangan-jangan pelakunya ngaji juga ini. Enggak separah ini. Masih ringan dia. Ini parah. Begitu. Jadi sama ya saudara, sama. Begitu. Kan laki-laki dari Adam. Laki-laki itu dari Adam, disebut kaum Adam. Perempuan itu dari Hawa, disebutnya kaum Hawa. Adam itu ujungnya mim. Mim itu Adam. Mangap apa mingkem? Mingkem. Adam. Kalau Hawa ujungnya alif, alif bengkok. Gitu. Alif Hawa. Hawa tuh mingkem apa mangap. Jadi kalau bininya bapak ngoceh mulu, jangan heran, emang dia Hawa. Ada yang bininya ngomel-ngomel? Enggak ada, alhamdulillah. Saya curiga sama nyengir-nyengirnya. Tuh begitu saudara. Minimalnya 30 dirham atau 3 dinar atau digramkan modern 12 gram bagi yang miskin. Berarti paling enggak ngontrak di kebun jeruk setahun ya. Kalau 12 juta kan begitu ya, tahun gitu ya. Iya, jadi kan setahun ya ada tempat dah, sambil nanti lirik nyari laki. Begitu. Kasih itu. Kalau banyaknya, ya Allah, kalau ngomong banyak, ini ngelihat suami. Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sayyidina Hasan. Hasan ini gantengnya Masya Allah, ganteng, mirip Nabi wajahnya, ganteng. Bininya banyak, jumlahnya itu 22, jumlahnya 22. Sampai abahnya Hasan nih, Sayyidina Ali, sama orang kampung, orang kampung, anak gue nih yang ngatur tukang kawin cerai, lu jangan dikawinin anak perempuan lu sama anak-anak, jangan. Kata orang kampung jawab, kalau masih ada aja gadis, saya pengen kawin ini biar jadi cucu Nabi. Ketika ada seorang perempuan dicerai oleh Sayyidina Hasan, dikasih mut'ahnya berapa? Dikasih mut'ahnya itu kalau dirupiahkan 1,6 miliar. Itu Sayyidina. Ada orang kapan jeruk nyontoh begitu. Banyak, alhamdulillah. Benar, 1,6 miliar. Benar. Jadi kalau di kitab tuh 4 kilo emas, 4 kilo. Iya, kalau dikali sekarang ya kagak ada hitungan, itu susah itu. 4 kilo, ya Allah, 4 kilo. Mungkin kalau ibu-ibu kita emasnya sih 40 kilo kali ya, emasnya ya, mbak ya. Iya, abang itu ya, begitu. Besar ngasih, sebab Al-Quran menyatakan alal musi'i qadar, yang mampu seukuran mampunya. Tapi ada standar minimal, begitu. Kalau mencerai itu begitu, diatur
Di sini dijelaskan haqqan 'alal muttaqin, sebagai hak yang wajib atas mereka yang bertakwa. Kita harus paham, perempuan dicerai sama kita tak mau, dia enggak mau, dan Islam memang menginginkan tidak ada perceraian dalam Islam. Makanya abghadul halal ilallahi ta'ala at-talaq. Ada barang boleh tapi Allah kurang suka, yaitu perceraian. Kalau saudara marah sama bini, udah tinggal pergi aja, jangan cerai, tidur aja di Al-Ikhlas lantai 2, tidur aja. Begitu. Jangan ngomong cerai, karena ada konsekuensinya. Begitu repot, ada konsekuensi. Tinggal aja tidur ya di kelas gitu. Main ke rumah teman ke di Gunung Sindur, tahu nggak Gunung Sindur? Ya begitu, nggak apa-apa. Jangan begitu. Kalau mau ngadu sama yang ngerti, jangan sama yang nggak ngerti. Aduh, bang, bini gua nih, bini nggak begitu, cerai aja. Ini nggak benar. Akhirnya kita nurut aja dicerai, habis itu kawinin dia. Ini kan nggak benar. Ngadu tuh yang benar, biar ditimbang. Begitu hidup, begitu. Maka di dalam ayat 236 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh haqqan 'alal muhsinin. Di sana hak atas orang yang baik. Di ayat ini 241 haqqan 'alal muttaqin diulang lagi oleh Allah, yang tadinya di ayat 236 haqqan 'alal muhsinin diulang kembali oleh Allah pada ayat ini 241 dengan bahasa haqqan 'alal muttaqin. Ada apa sampai Allah ulang 2 kali? Saudara sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mut'ah di sini dengan pengulangan, tentu ada makna yang lebih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna yang terkandung di dalamnya? Pada ayat itu yang di 236 menjelaskan hukum tentang perempuan yang tidak disetubuhi oleh suami, belum disetubuhi oleh laki, dicerai. Baru juga nikah malam, pagi cerai. Malam udah ngomong, saya terima nikahnya dan kawinnya Hindu. Ada yang ribut juga, jangan pakai nyak. Nyak itu apa? Udah saya menikah, jangan pakai nikahnya. Nyaknya gak usah. Nyak itu dia tidak paham tentang ilmu linguistik namanya. Jadi ribet emang bahasa. Itu namanya bahasa pemanis, imbuhan yang tak punya arti. Ketika ada tamu, minum tehnya. Teh siapa? Teh dia. Ngamuk. Minum tehnya tuh teh, itu maksudnya. Enya itu imbuhan pemanis kata. Karena nggak ngerti ribut, saya terima nikahnya. Nggak usah nyak. Babat, nggak usah panggil nyak, nggak usah nikah. Jadi kagak ngerti bahasa, jadi ribut.
saya terima nikahnya dan kawinnya Hindul binti Zaid dengan mas kawin 50 gram dibayar tunai. Sah-sah kasih mas kawin, pagi cerai, belum juga tidur. Ini bagaimana? Di ayat 236 enggak usah dikasih mut'ah, enggak usah, karena dia udah dapat separuh mas kawin. Kalau ada seorang suami mencerai istri belum dia apa-apain, itu sawah miring belum digarap, jangan dibayangin itu mau digambar lagi ya, belum. Maka saudara, enggak ada mut'ah, enggak ada. Sebab bila seorang suami mencerai istri belum disetubuhi, maka mas kawinnya bayar separuh. Kalau 50 gram 25, enggak perlu habis 25 plus 12, garuk-garuk lagi. Udah 25 kan separuh dari 50 tadi tuh. Udah dia dapat 25, separuh mas kawin, setengahnya wong belum diapa-apain. Buat apa yang 25 gram ini dari 50 kan separuhnya 25 gram, buat mengganti status di Facebook, status janda. Itu banyak disebut orang kampung, istilahnya janda kembang. Apa tuh janda kembang? Statusnya janda, sebenarnya masih gadis, begitu. Itulah janda kembang, begitu. Ada juga istilah orang tuh janda tapi bukan bekas orang. Ada nggak? Janda tapi bukan bekas orang, ada nggak? Ada, belum ngelahirin, jadi belum bekas orang lewat, begitu maksudnya. begitu bahasa kampung. Nikah sama siapa? Dia janda tapi belum bekas orang. Gimana? Oh, dia belum punya anak, dicerai sama lakinya tapi belum punya anak, jadi belum bekas orang lewat. Begitu. Ini orang kampung kayak ini, kayaknya melotot-melotot semangat banget kayaknya ini. Nah, di ayat itu menerangkan itu, perempuan dicerai belum disetubuhi. Sedangkan pada ayat 241 menjelaskan hukum perempuan yang ditalak terkait hukum mut'ahnya bagaimana. Maka Allah jelaskan walil mutallaqati, bentuknya jama muannas salim, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, ada alif dan ta di ujungnya. Sehingga kata Imam Syafi'i di sini jelaskan likulli mutallaqatin mut'at. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata sebagaimana dijelaskan di dalam Mukhtasar Al-Muzanni yang disyarahkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir. Kata Imam Syafi'i, pokoknya perempuan yang ditalak ada hak mut'ah, kewajiban suami yang mencerai sebagai pelipur lara, dia menceraikan bininya. Begitu namanya mut'ah namanya.
ilal mutallaqa allati furidolaha mahrun walam yujad fi haqiqal masih, kecuali satu yang di ayat 236, perempuan yang dicerai mas kawinnya disebutkan dan belum disetubuhi, itu memperaturnya mudah, enggak perlu dikasih mut'ah sebab sudah dapat mas kawin separuh. Inilah kenapa ada pengulangan. Kenapa di ayat sebelumnya haqqan 'alal muhsinin? Kenapa ayat di sini haqqan 'alal muttaqin? Dulu karena kata muhsinin orang yang berbuat baik, sehingga ada orang berpikiran, ya kalau saya baik saya bagi, kalau saya nggak mau, ya nggak mau saya bagi. Karena Al-Quran haqqan 'alal muhsinin, yang baik aja, gua nggak gedek sama dia, gua nggak bagi. Karena ada yang berpikiran begitu, dijelaskan dengan lugas haqqan 'alal muttaqin. Lalu kemudian nggak bakal punya pikiran, gua kagak bertakwa, nggak boleh. Sebab muslim wajib takwa, kudu takut sama peraturan Allah. Sehingga di dalam mazhab kita Syafi'i wajib hukumnya seorang suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan hak mut'ah, kecuali satu perempuan saja, yaitu yang dicerai mas kawinnya disebutin dan belum disetubuhi, Maka di sini dijelaskan ruya annahu lamma nazala qaulu ta'ala wa mati'uhunna. Nah, wa mati'uhunna itu yang ayat 236. Wa mati'uhunna 'alal musi qadaru wa 'alal muqtiri qadaru haqqan 'alal muhsinin qala rajulun minal muslimin. Ada orang bilang in aradtu fa'altu, kalau saya mau saya bagi, wa in lam urid namaf'al, kalau saya nggak mau ya gua nggak bagi. Kan muhsin, berbuat kebaikan, saya nggak mau berbuat kebaikan sama dia. Maka ditegaskan dengan ayat ini, karena di sono bunyinya wa mati'uhunna, di ayat ini pakai lam, walil mutallaqat. Lam tuh faedahnya lil milik, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Begitu, bagi Allah tuh milik Allah. Walil mutallaqati, milik tuh, milik perempuan yang dicerai berarti hak dia. Kalau milik dia berarti kewajiban suami, kewajiban suami, begitu, kewajiban suami. Sehingga dengan muncul haqqan 'alal muttaqin, orang yang bertakwa, di sini disebutin takut menjadi kafir, dia bakal mengamalkan ajaran Allah, yaitu memberikan hakul mut'ah kepada istri yang dicerai. Kemudian ayat 242, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Kata Allah, seperti demikian keterangan yang jelas bagaimana pernikahan, bagaimana rumah tangga yang harus dibangun. Ini hampir setahunan kita ngaji ini tentang hukum pernikahan, perceraian, tugas suami, tugas istri, bagaimana punya anak, siapa yang ngurus, sampai cerai talak berapa, 1 bagaimana, 2 bagaimana, kalau udah 3 bagaimana, tentang mut'ah dan segalanya udah dijelaskan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Seperti itulah
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya bagi Anda semua. Inilah hukum dalam Islam. Diatur. Tidak boleh perempuan disemena-menakan. Diatur dalam Islam. Disebutnya dalam bahasa Arab zauj, pasangan, karena dia disejajarkan dengan suami. Tidak suami kemudian diktator, raja, tidak, tapi sama-sama antara suami dan istri. Bahasa Arabnya suami zauj, perempuan juga bahasa Arabnya zauj. Bahasa Arab yang fushanya zauj. Kata Allah dalam awal-awal Al-Baqarah, wa idh qulna wa qulna ya adamuskun anta wa zaujuka, bukan wa zaujatuka. Cuman dalam ilmu fikih mawaris akan kesulitan kalau istri zauj juga, karena bakal keliru jatah laki yang menjadi istri. Maka dalam fikih mawaris zaujatun buat istri, zauj buat suami, dan ini akhirnya menjadi hal yang lumrah di dalam hukum Islam. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan apa ini? Hadza wa'dun minallah. Ini janji baik dari Allah. Janji itu ada dua, ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad, ada wa'id. Wa'ad bahasa samaannya mi'ad. Wa'ad janji baik. Wa'ad janji baik. Wa'id janji buruk. Janji buruk itu bahasa lainnya ancaman. Kalau wa'ad janji baik, Allah udah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji baik. Kalau janji baik enggak diingkari, dipenuhi semuanya. Tapi kalau janji buruk bisa saja Allah ingkari. Artinya ingkari, tidak dijalani. Janji buruk. Janji baik, ada orang meninggal, ibadah rajin, surga, janji baik. Ada orang muslim meninggal dalam keadaan mabuk, ini namanya buruk. Ini janjinya neraka. Ini belum tentu, sebab janji buruk. Makanya diterangkan di dalam kitab Jauharatut Tauhid, wa man yamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawwadun min rabbih. Siapa orang mati belum sempat taubat, dia mati, enggak boleh kita vonis neraka. Itu mah terserah Allah. Dimaafin hambanya, dihukum dia melanggar. Ini janji dari Allah. Janji apa? Allah bakal jelaskan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Inilah Al-Quran, menerangkan hukum yang begitu jelas dan detil dalam kehidupan berumah tangga. La'allakum ta'qilun, agar supaya Anda berakal, yakni memahami daripada apa yang ada dalam hukum tersebut dan tuntutan apa dari aturan hukum yang diatur. Maka kita kudu tunduk sama aturan Al-Quran, di mana Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita nggak bakalan geser itu. Kita yakin 2 tambah 2 4.
kita jauh lebih yakin dengan Al-Quran, sebab Allah nyatakan dzalikal kitab la raiba fi, lebih yakin dibanding 2 tambah 2 4. Inilah hukum-hukum yang diatur terkait perkawinan, perceraian, dan kehidupan rumah tangga. Nanti akan disambung pada surat An-Nisa dan seterusnya banyak ke depan ini, tapi kita mulai pertemuan mendatang kita sudah ganti topik, sudah bukan ngomongin pernikahan lagi. Sebab Al-Quran isinya macam-macam, 500 ayat berkenaan hukum, 2000 ayat adalah perintah dan larangan, 1000 ayat ganjaran, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat isinya tauhid, perumpamaan, tamsil. Ada 100 ayatan nasikh mansukh dan ada doa. Kurang lebih 6.666 ayat terbagi dalam beberapa materi Al-Quran. Lanjutannya, summa dzakara khabara buzati Bani Israil, kemudian Allah menerangkan berita tentara pejuang-pejuang Bani Israil. Nanti saja segini, ada pengumuman katanya, silakan. Saya minta